Sekarang kita lihat dari sisi mata pelatihannya, ya mungkin ada sekilas yang kita jelaskan supaya para sobat semesta yang belum pernah ikut, ya mudah-mudahan bisa tertarik dengan apa yang dijalankan nanti. Sekilas dari masing-masing mata pelatihannya. Yang pertama mungkin dari sistem agroforestry-nya. Betul. Iya. Jadi di awal pelatihan kita menyamakan konsepnya dulu nih supaya peserta paham apa itu agroforestry. Ya. Jadi memang secara sederhananya agroforestry ini adalah kombinasi antara tadi tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan gitu ya. Nah di mata pelatihan sistem agroforestry ya termasuk di dalamnya adalah macam-macam dan pola dari agroforestry ini berkembang ya. Jadi tidak hanya polanya tanaman pertanian dengan kehutanan saja, tapi bisa kombinasi dengan yang lain. Misalnya dengan silvopastur. Silvopastura. Agro-silvopastura ya. Jadi kombinasi antara tanaman pertanian silvo ya kehutanan dulu ya dengan ternak. Jadi bisa saja juga berkembang ya, tidak harus misalnya ternaknya itu digembalakan dalam hutan. Tapi bisa juga kita menanam tanaman pakan ternak. Ya ini yang pernah saya lihat di lapangan di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ya. Tulungagung ya kalau nggak salah. Jadi di sana kelompok taninya benar-benar sangat merasakan manfaat dari pola ini ya. Jadi bagaimana para anggota kelompok tani ini menanam tanaman pakan ternak. Di bawah tegakan hutan ya. Jadi di kawasan hutan kemudian kelompok tani ini menanam tanaman pakan ternak ya. Antara rumput gajah sebagai pakan ternak sapi. Nah, masyarakat ini ya mendapatkan manfaat besar secara ekonomi itu dari susu sapinya. Tadi pola kaitannya dengan agroforestry adalah manfaat dari menanam tanaman pakan ternaknya di dalam kawasan hutan untuk mendukung kegiatan peternakan. Ini benar-benar kelompok tani itu sangat maju ya, bahkan di daerah tersebut, desa tersebut maju karena ternak sapinya ya, kemudian hasil dari susu sapinya bisa mensuplai salah satu perusahaan susu ya terbesar di Indonesia. Nah itu dengan cara pola silvopastur ya. Agro-silvopastur ya. Jadi kombinasi antara tanaman kehutanan dengan mengkombinasikan pakan ternak ya. Pakan ternaknya pakan ternak. Jadi bukan ternaknya digembalakan di dalam kawasan hutan ya, tapi bagaimana masyarakat menanam tanaman pakan ternak ini ya untuk mendukung ternaknya gitu ya. Kemudian juga ada polanya termasuk silvofishery. Ini juga pola-pola ini tergantung dari karakteristik wilayah masing-masing ya. Nah, kalau silvofishery ini ya berarti wilayahnya adalah di daerah sekitar pantai gitu ya, pesisir. Nah, ini biasanya kombinasi antara tanaman kehutanannya adalah mangrove ya, hutan mangrove ya. Fishery-nya adalah dengan pola tambak misalnya gitu. Nah, itu pola silvofishery. Nah, ini juga termasuk pola agroforestry juga ya secara umum gitu. Nah, karakteristik wilayahnya adalah umumnya dilakukan di daerah pantai ya atau pesisir ya, pola silvofishery ini. Ada juga apikultur. Apikultur.
ya. Apa itu apikultur? Ya, kalau apikultur ya kombinasi antara kita menanam tanaman pakan untuk lebah, Oh, ya, iya. di kawasan hutan, ya, misalnya pakan lebah berupa tanaman kaliandra, Ya. gitu ya. Kemudian juga misalnya menanam, misalnya dari bunga lengkeng, ya, akasia, ya, itu sebagai pakan lebah. Kemudian di sekitar pohon-pohon tersebut dibuat rumah lebahnya atau disebut dengan stup. Nah, itu juga pola agroforestry juga secara umum, ya. Itu disebut dengan apikultur. Ya, ya. oke. Gitu. Nah, mungkin pola yang lain kita jelaskan di pelatihannya ya. Ya, nanti mungkin supaya lebih tertarik ini. Detailnya ya. Bisa kita jelaskan pada saat pelatihan, termasuk contoh-contoh realnya, gitu ya. Contoh-contoh realnya. Banyak sekali di wilayah Indonesia ini yang sudah menerapkan pola-pola tersebut. Ya, gitu. Oke. Kemudian mungkin langsung yang kedua aja. Ya, mata pelatihan yang kedua. Mata pelatihan yang berikutnya adalah peserta setelah memahami konsep, kemudian mulai diarahkan bagaimana lahan yang mereka miliki dibuat perencanaan, ya, perencanaan untuk dibuat pola agroforestry, ya. Jadi sebenarnya bisa ada dua, artinya bisa memang dari awal direncanakan untuk agroforestry, ya, memang awalnya lahan benar-benar lahan kosong, atau yang sudah menjadi hutan, yang selama ini sudah kelompok tani sudah bercocok tanam di situ. Nah, itu bisa kita nanti mengembangkan lagi supaya lahannya bisa dibuat pola secara agroforestry. Nah, mungkin tapi kan posisinya mungkin di tempat yang kerapatannya tidak terlalu lebat ya. Betul. Betul. Jadi agroforestry ini orientasinya tadi bukan hanya kayu saja ya, tapi juga kita menanam tanaman-tanaman semusim gitu ya. Jadi mungkin di lahan yang jumlah tegakan kayunya tidak terlalu rapat, ya, yang masih ada ruang, yang itu kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman semusim. Gitu. Itu kalau misalnya polanya yang masyarakat yang sudah menanam selama ini, ya. Tapi kalau polanya memang dari awal adalah lahan kosong yang memang direncanakan untuk dibuat pola agroforestry, itu juga bisa juga, gitu ya. Nah, tentunya mungkin di perencanaan ini kan ada kaitannya dengan status kawasan hutan. Betul. Kalau yang mengelola di kawasan hutannya. Coba bisa sedikit dijelaskan itu. Ya, jadi betul. Ini harus kita lihat ya fungsi kawasan dari kawasannya itu. Apakah produksi ya ataukah lindung. Jadi secara prinsip agroforestry itu ya kalau secara aturannya itu bisa dilakukan di kawasan hutan produksi dan lindung. Di hutan lindung. Ya, kalau di konservasi tidak ya. Ya, tidak. Ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi jenis tanamannya ya. Tanaman yang digunakannya ya. Jadi kalau di kawasan hutan yang produksi itu kita bisa leluasa, termasuk menanam kayu ya, itu boleh karena nantinya akan ditebang. Itu kalau di kawasan produksi boleh. Tapi kalau di kawasan lindung ya, itu kalau kita menanam kayu itu nanti malah tidak bisa mengambil manfaatnya ya. Jadi kecuali kalau memang arahannya bisa berubah dari agroforestry misalnya jadi wisata begitu ya. Kecuali untuk nanti jasa ya. Ya, jasa lingkungan ya. Tapi kalau untuk dimanfaatkan kayunya komoditi ya tidak memungkinkan. Nah, untuk di kawasan lindung berarti kita pilih jenis-jenis yang nantinya dipanen bukan kayunya, tapi misalnya buah-buahnya ya HBK ya, atau nantinya dimanfaatkan untuk mungkin ya jasa lingkungan. Ya. Gitu. Nah, itu juga di bagian perencanaan juga. Ya, di perencanaan tuh mungkin pentingnya itu ya, salah satunya terkait dengan status kawasan dan nanti kepemilihan jenis dan tentunya mungkin
terkait dengan bagaimana kita perlakuannya ya. Betul. Perlakuan pengolahan tanahnya dan seterusnya gitu. Iya. Jadi penting juga kita memperhatikan namanya KTA ya, konservasi tanah dan air. Jadi dilihat kemiringan, kelerengan lahannya, ya. Apakah perlu dibuat terasering? Nanti kita buat SPA, ya, saluran pembuangan air, ya, bangunan-bangunan KTA ini penting, ya. Kalau lahannya adalah lahan-lahan yang miring, gitu ya. Tapi kalau yang relatif datar, berarti tidak terlalu memperhatikan bangunan KTA ini. Bangunan KTA. Gitu. Itu bagian dari perencanaan juga, gitu. Termasuk mengukur areal dan pemetaannya. Ya betul. Pengukuran ini penting, ya. Kenapa? Karena kita nanti akan menghitung, ya, kebutuhan untuk jumlah bibitnya, ya, tadi bibit untuk kayu, bibit tanaman semusimnya, ya. Kemudian kalau kita butuh tenaga kerja, ya, bisa diperhitungkan. Kemudian kebutuhan untuk sarana prasarana lain, betul. Ya, kebutuhan untuk misalnya pupuk, ya. Nah, itu juga bisa kita perkirakan dari luasan areal agroforestry yang akan kita bangun, ya, kita buat, gitu. Itu bagian dari perencanaan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah, setelah kita membuat perencanaan, ya, mulai ke tahap persiapan pelaksanaan, ya, persiapan pelaksanaan, mulai kita menyiapkan bibitnya, ya, bibitnya kita akan membuat sendiri, ya, atau beli atau pengadaan, gitu ya. Kemudian berapa bibit kayu yang dibutuhkan, jenisnya apa saja, ya. Kemudian untuk tanaman pertanian juga semusim apa saja jenisnya, ya. Itu bagian dari persiapan. Nah, setelah itu, ya, bibit sudah siap, lahan sudah dibersihkan, sudah siap tanam. Ya, sudah ada lubang tanamnya, sudah dibuat lubang tanam, sudah dibuat larikannya mungkin, ya, KTA-nya sudah dibangun, ya. Disiapkan pupuknya, ya. Nah, baru pelaksanaannya adalah melakukan penanaman. Ya, penanaman. Nah, penanaman ini juga sebenarnya juga macam-macam polanya, ya. Ada yang larikan, ya, ada yang bercampur, ya. Kemudian misalnya untuk jenis kayu atau MPTS-nya juga ada dibuat kombinasi misalnya. Kombinasi, ada yang acak juga, ya, ada juga yang acak, gitu ya. Nah, atau ada tanaman nanti yang sebagai tanaman tepinya, ya. Itu ada bisa, yang mengelilingi begitu, ya. Itu juga apa namanya? Biasanya berdasarkan kesepakatan, ya. Dengan anggota kesepakatan kelompoknya. Dan diperhatikan jenis yang memang mau diunggulkan mungkin, ya. Memang ada pasarnya lah, ya. Bilang ada pasarnya, gitu. Betul. Jadi juga penting juga pemilihan jenis ini. Betul. Ya. Jadi jangan sampai menanam jenis-jenis yang nantinya akan susah dalam memasarkannya, ya. Pas panen, ya, pasca panennya kemudian banyak hasilnya, tapi tidak penjualannya kurang jual, ya, dipasarkan, gitu. Nah, itu sampai dengan pelaksanaan, ya, sudah ditanam. Nah, kemudian dilakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan, pemupukan, ya, termasuk pengendalian hama penyakit, ya. Nah, gitu. Itu di bagian di pelaksanaan, ya. Sampai nanti tanaman ini menghasilkan, ya, panen, gitu. Nah, itu di materi pelaksanaan. Ya. Kemudian di materi pelatihan yang berikutnya yang terakhir adalah evaluasi. Nah, apa itu evaluasi? Ya, evaluasi ini setelah agroforestry ini bisa dikatakan sudah menghasilkan, gitu, ya. Seharusnya menghasilkan, gitu, ya. Atau dikatakan seharusnya sudah panen, gitu, ya. Nah, bisa dievaluasi dari keberhasilan maupun kendala, ya, hambatan, gitu, ya. Nah, keberhasilan mungkin apakah sesuai dengan yang direncanakan, gitu, ya, panennya, ya. Kemudian kalau
gagal, misalnya ada panennya gagal, Kenapa ya, gitu ya? kenapa gitu ya penyebabnya, kemudian solusinya apa gitu ya, itu bagian dari evaluasi gitu. Oke. Jadi evaluasi itu untuk mengukur seberapa jauh dari keberhasilan yang sudah dicapai maupun, ya, maupun dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan agroforestry itu. Oke. Ini gambaran singkat dari seluruh mata pelatihan sudah diuraikan ya tadi Pak Andi ya. Nah sekarang ini kita itu melaksanakan pelatihan agroforestry mungkin tentu ada tujuannya ya, ada tujuannya. Dan sekarang kalau dilihat dari programnya Presiden Prabowo Subianto ya dengan Wakil Presidennya Mas Gibran ya. Ini ada agroforestry itu bisa mendukung ketahanan pangan ya. Kalau dilihat dari apa yang dijelaskan tadi, coba mungkin bisa dikaitkan dari posisi strategis agroforestry ini untuk mendukung ketahanan pangan seperti apa itu Pak Andi? Betul. Jadi pola agroforestry ini sangat strategis ya dalam mendukung program pemerintah saat ini ya, program ketahanan pangan ya, bahwa hutan ini bukan hanya menghasilkan kayu ya, tapi bisa menghasilkan bahan-bahan pangan ya yang bisa mencukupi masyarakat gitu ya. Jadi dengan pola agroforestry ini tadi ya, terutama dengan tanaman semusimnya, tanaman palawija ya, menanam umbi-umbian ya, menanam tanaman tadi ada jahe, kemudian apa namanya obat-obatan misalnya ya, kemudian dari buah-buahan ya, itu juga kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ya pola agroforestry ini ya. Mudah-mudahan ya program ketahanan pangan ini bisa terpenuhi dari hutan ya. Jadi komoditi-komoditi pangan ini bisa dipenuhi dari kawasan hutan ya. Termasuk misalnya sumber energi juga ya, kemarin sudah dicanangkan ada tanaman aren juga ya. Aren sebagai biodiesel ya, bioetanol ya. Nah, itu juga ya bisa dikembangkan di kawasan hutan. Jadi orientasinya tidak hanya hutan sebagai penghasil kayu saja, tapi bisa menghasilkan berbagai komoditi pangan yang bisa bermanfaat ya untuk masyarakat ya sekitar ya. Sehingga harapannya dengan pelatihan agroforestry ini ya, pola ini bisa diterapkan oleh peserta, oleh masyarakat, kelompok tani maupun kelompok perhutanan sosial, sehingga bisa mendukung program pemerintah ini ya terkait dengan ketahanan pangan gitu. Itu Pak Holek. Ya, sungguh luar biasa ya kalau kita lihat dari penjelasan Pak Andi tadi. Jadi pola agroforestry yang diterapkan itu bisa selain manfaat ekologis, ekonomis dan sosial ya, tentu dengan program pemerintahan sekarang ini sedang didorong untuk diterapkannya agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan. Untuk yang terakhir mungkin masih ada yang perlu disampaikan Mas Andi? Baik, jadi harapannya nanti para calon peserta ya, ini untuk bisa antusias ya, semangat ya, untuk bisa mengikuti pelatihan agroforestry ini, dan tentunya harapannya nanti setelah selesai pelatihan ini bisa menerapkan ilmunya ya, sehingga tadi harapannya program ketahanan pangan ya, paling nggak untuk mencukupi kebutuhan sendiri ya, kebutuhan sendiri itu bisa terpenuhi ya dengan kita menerapkan pola agroforestry ini, baik yang pola sederhana maupun pola secara tadi ya, secara luas, agroforestry secara luas. Baik itu ya, sobat semesta menghijau. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih Mas Andi atas penjelasannya terkait dengan skenario pembelajaran di pelatihan agroforestry BPLHK Bogor 2025. Sobat semesta sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Bagi peserta yang sudah mengikuti pelatihan teknik agroforestry, saya tunggu komennya ya di bawah. Sampai seberapa jauh keberhasilannya ya. Ya Pak Andi ya. Baik, kita tunggu ya komen-komennya ya. Iya. Baik, kita akhiri saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.